diperbolehkan adanya poligami. Itu membuat saya kadang-kadang heran. Ini Pak Karni, itu Pak Karni, itu bagian terakhir dari statement Bapak itu tadi Pak. Via Zoom. Saya pastikan itu bukan suara saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama kami Tukang Nyimak. Sahabat, terlebih dulu kami haturkan untuk seluruh umat Islam selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga ada dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Baik sahabat, mari kita simak video diskusi Santi Amer bersama orang yang nyamar dan menipu netizen, sehingga mengaku sebagai Bang Karni Ilyas. Diskusi ini berlangsung di room Joseph Paul Zhang yang menobatkan dirinya sebagai nabi. Di video ini juga kami tampilkan pernyataan tegas dari Bang Karni Ilyas, bahwa orang yang berdiskusi di room Paul Zhang yang mengaku nama Karni Ilyas, itu adalah palsu, berarti tipu-tipu melulu. Baik sahabat, mari kita simak video selengkapnya. Selamat menyaksikan. Ini ya kita Udo dari Karni Ilyas. Silakan Pak Karni Ilyas. Judul kita adalah cabul adalah ibadah. Itu judulnya Pak. Selamat malam Pak Santi Amer. Malam Pak. Saat ini lagi rame diperbincangkan, orang yang ngaku-ngaku Karni Ilyas di room Joseph Paul Zhang yang menobatkan diri sebagai Nabi ke-26, ternyata orang yang selama ini mengaku Karni Ilyas, hanya tipu-tipu belaka, bohong belaka. Apa maksudnya membohongi publik dengan mengaku sebagai Karni Ilyas, dengan nada suara disama-samakan? Tiap hari berkoar di Zoom Paul Zhang, sungguh terlalu dan bikin malu nama agama yang dianutnya. Paul Zhang yang sering mengaku bahwa dirinya suka ada yang memberitahu yaitu Roh Kudus, disinilah ucapan Paul Zhang terbantahkan, karena ternyata Paul Zhang tidak tahu bahwa orang yang mengaku Karni Ilyas, itu hanya mengaku-ngaku saja dan tipu-tipu melulu. Adapun yang mengaku Karni Ilyas dengan suaranya menyamar, sehingga disama-samakan dengan Karni Ilyas kerap sekali masuk di room Paul Zhang hanya untuk menghina Islam, inilah salah satu bukti kami tampilkan. Selamat malam semuanya, rekan-rekan. Judulnya agak aneh nih Pak. Iya. Aneh tapi nyata. Tapi memang kayak gitu Pak. Saya juga sebagai umat Islam itu kadang-kadang mirisnya ada, anehnya ada, gelinya ada. Pokoknya campur-campur Pak dengan ajaran agama saya ini. Ada lagi tuh Pak. Jadi, di Indonesia ini Islam yang paling menonjol itu NU dengan Muhammadiyah Pak. Kalau dari NU itu kalau ada yang meninggal itu membuat acara tahlilan Pak. Tapi bagi paham Muhammadiyah itu hukumnya haram itu Pak. Syirik ya, karena syirik. Musyrik Pak. Musyrik Pak. Jadi tahu Pak apa kata ustadz yang aliran Muhammadiyah kalau umat Islam melakukan tahlilan, apa hukumnya Pak? Itu haram. Lalu dosanya itu Pak katanya, jika dosanya itu kalau melakukan tahlilan itu lebih besar daripada menjinahi ibu kandung sendiri Pak. Ini kan aneh Pak. Jadi dosanya orang Islam melakukan tahlilan itu lebih besar daripada menjinahi ibu kandung sendiri Pak. Itulah suara samaran dari orang yang mengaku Karni Ilyas, berbicara di room Paul Zhang yang hanya merendahkan agama Islam. Sungguh keji orang yang mengaku-ngaku dan menyamar kelakuan seperti itu, sama halnya dengan menjatuhkan nama Karni Ilyas. Baik sahabat, mari kita simak klarifikasi dan pernyataan dari Bang Karni Ilyas yang asli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhir-akhir ini banyak sekali pertanyaan kepada saya tentang adanya video yang diupload di berbagai channel YouTube yang meniru suara saya, mengatasnamakan nama Karni Ilyas.
seolah-olah saya ikut bergabung dalam diskusi tersebut via Zoom. Saya pastikan itu bukan suara saya. Sekali lagi, itu bukan suara saya. Saya tidak pernah terlibat dalam konten tersebut. Adapun official channel YouTube pribadi saya hanya ada 2, yaitu Karni Ilyas Club dan Indonesia Lawyers Club. Saya minta agar video-video yang berisi seolah-olah suara saya agar segera di take down atau dihapus dan tidak lagi disebar luaskan, karena itu sudah berujung fitnah dan merugikan nama baik saya, dan juga semua itu merupakan pelanggaran hukum baik perdata maupun pidana. Saya juga minta agar tidak ada lagi konten-konten seperti ini yang meniru suara saya serta mengatasnamakan Karni Ilyas. Demikian sahabat pernyataan dari Bang Karni Ilyas, dengan tegas dan lugas telah kita dengar bersama. Jadi Karni Ilyas yang sering berkoar di room Paul Zhang itu hanya orang yang menyamar dan hanya menipu dan membohongi netizen. Galau Paul nih tipu-tipu melulu. Baik sahabat, kita lanjutkan kembali Karni Ilyas yang palsu di room Paul Zhang. Menurut Pak Sandi Ambar aneh nggak Pak? Sangat aneh Pak Karni. Tapi kalau itu ada hadis atau ininya, ada nggak hadisnya itu Pak? Ya, saya kalau untuk hadisnya kurang mengikuti Pak. Karena saya bukan orang yang terlalu fanatik berlebihan. Yang jelas Pak, Ustadz ini yang ada di Indonesia ini, baik aliran Muhammadiyah, baik juga yang mengaku dari NU, mereka ini banyak buat statement ataupun dalil-dalil sendiri dalam setiap ceramahnya. Jadi itu sangat aneh. Jadi daripada tahlilan, mendingan menjinah ibu kandung sendiri, artinya kan begitu. Ini kan cabul sudah Pak. Tadi ada ibu siapa tadi Pak? Ya, setengah jam yang lalu Pak. Bu Lisoy. Ibu Lisoy bahas tentang poligami Pak ya. 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 Yaitu poligami itu sangat besar sekali pengaruhnya Pak dalam memberikan sumbangsih terhadap kehancuran peradaban kehidupan manusia. Itu. Karena poligami banyak keluarga yang berantakan. Karena poligami banyak anak-anak yang broken home. Banyak anak-anak yang tidak bahagia, akhirnya jadi pelaku kejahatan. Banyak di Indonesia Pak. Makanya di Indonesia ini populasi umat Islam itu ada banyak, itu bukan karena semuanya percaya dengan ajaran Islam, ya, tapi karena mereka suka itu poligami tadi. Orang Islam kan rata-rata begitu Pak. Menikah itu tidak bisa seperti orang Kristen, cuma satu kali. Orang Islam rata-rata kalau menikah itu bisa berkali-kali Pak. Pernikahan yang pertama dia punya anak tapi cerai, lalu menikah lagi, punya anak lagi Pak, cerai lagi, menikah lagi, cerai lagi, punya anak lagi. Itu jadi kawin cerai, sana sini punya anak, tapi itu anaknya tidak
tidak keurus. Lahirlah generasi-generasi yang broken home, orang-orang yang tidak sekolahan. Dan mereka ini banyak orang-orang yang lahir dari keluarga-keluarga yang berantakan ini berseliweran di internet, di YouTube. Mendengarlah ceramah-ceramah dari ustadz-ustadz tentang hal-hal yang tidak baik, doktrin-doktrin yang memecah persatuan Indonesia, yang mengkafir-kafirkan orang, memfitnah umat Kristen karena mereka ini pendidikan rendah dan lahir juga dari keluarga yang berantakan. Jadi mudah termakan hasutan, fitnah. Jadi mereka dari generasi yang broken home berkembanglah menjadi generasi pembenci. Salah satunya itu yang ada Nandar itu di YouTube, saya lihat itu. Nah, itu bisa jadi dia juga Nandar itu lahir dari keluarga yang broken home itu. Jika kerjanya di YouTube memfitnah-fitnah. Nah itu, ya. Misalnya bahas agama orang, tapi yang dibahas agama orang semuanya ngibul, gak ada yang benar, fitnah, adu domba. Sedangkan kalau di channel Papa Paul Zhang ini kan semua yang dibahas itu sesuai dengan fakta kehidupan yang ada di Indonesia. Tidak ada unsur fitnahnya, memang fakta semuanya. Jikapun Papa Paul yang mengeluarkan hal-hal yang terkesan ingin menjelekkan ya, tapi beliau memaparkan dalilnya berbeda dengan orang-orang yang mengaku Islamnya kuat, Islamnya suka debat-debat ya seperti Nandar itu. Mereka ngomong itu kan padahal ya, karena tujuannya fitnah, adu domba. Jadi nampaknya apa, saya ini sempat membuat quote Pak. Quote-nya seperti ini: semakin kuat keislaman seseorang, semakin koplaklah ia, semakin bodohlah ia. Itu quote yang saya buat Pak. Jadi kalau mau pintar, jangan terlalu fanatik. Fanatik itu boleh, tapi yang tidak dibolehkan itu fanatik yang berlebihan. Yang berlebihan. Itu. Poligami sudah merusak peradaban kehidupan manusia. Ya, kadang-kadang saya berpikir, ini kenapa di dalam Islam itu diperbolehkan poligami? Kalau kita tanya ke orang Islam, jawabannya aneka macam Pak. Berusaha mencari pembenaran. Cuman kalau kita orang intelektual ini bisa menilai kebenaran apapun yang dikatakan mereka itu di luar dari nalar. Iya. Bapak pernah mendengar Pak, katanya poligami ini boleh saja asal
dapat berlaku adil. Pak Santi Ahmad pernah dengar itu, Pak? Ya, poligami itu boleh asal dapat berlaku adil. Faktanya manusia itu apakah bisa berlaku adil? Pada dirinya sendiri aja belum tentu adil, Pak. Pada dirinya sendiri, apalagi orang lain. Umat Islam, Pak, mengklaim bahwa Rasulullah itu, Nabi Muhammad itu adil pada istrinya, Pak. Makanya umat Islam banyak yang berkata, oh iya, poligami sih boleh asal bisa berlaku adil seperti Rasulullah. Itu. Kalau mereka nalar, Pak, itu Nabi Muhammad saja itu tidak adil, Pak, dengan istrinya, Pak. Jadi siapa bilang Rasulullah itu adil? Tidak adil. Ya, karena itu di riwayat perjalanan Nabi, beberapa riwayat disebutkan bahwa istri kesayangan Rasulullah adalah Aisyah, Pak. Bukan Khadijah, Pak. Aisyah. Ya. Betul. Jadi sampai Rasulullah pernah berkata, jika aku kelak mati, kuburkan aku satu liang kubur bersama Aisyah, satu liang lahat. Saking kecintaan Rasulullah terhadap istrinya yang bernama Aisyah ini. Dan Aisyah ini di beberapa riwayat dikatakan sahabat Nabi bertanya, ya Rasulullah, siapakah istri kesayanganmu? Aisyah, jawaban Nabi Muhammad. Di riwayat lain ditanya lagi, ya Nabi, utusan Allah, siapakah istri kesayanganmu? Istri kesayanganku adalah Aisyah. Jawab Nabi Muhammad. Nah, dari situ harusnya umat Islam itu sadar, itu adalah bukti bahwa Nabi Muhammad sendiri pun tidak bisa adil kepada istrinya. Kalau adil, tentu tidak ada namanya istri kesayangan. Kalau adil itu harusnya semuanya sama, kan berlaku adil. Faktanya dalam ajaran Islam itu Aisyah dinobatkan menjadi istri kesayangan Rasulullah. Jadi, kadang-kadang juga saya berpikir juga, katanya Allah ini maha kuasa. Saat diturunkan boleh ajaran poligami ini, apakah Allah itu tidak melihat bahwa dengan bolehnya poligami ini akan merusak kehidupan peradaban manusia? Katanya maha kuasa. Kalau maha kuasa harusnya bisa melihat, Pak, ribuan tahun ke depan itu manusia seperti apa bila diperbolehkan adanya poligami. Itu membuat saya kadang-kadang heran. Ini Pak Karni, itu Pak Karni, itu bagian terakhir dari statement Bapak itu tadi, bagus. Bagian terakhir dari penjelasan Bapak tadi itu bagus itu, Pak. Kita mungkin perlu suatu nanti luring mendiskusikan itu lebih intensif. Bagus sekali itu, Pak, dan menginspirasi ya. Menginspirasi, dan saya pikir kalau orang realistis itu objektif dulu lah. Ya, jangan melibatkan secara emosional dan irasional. Objektif berpikir, saya pikir bagus sekali ya. Ini menjadi suatu titik untuk bisa
memberikan pencerahan walaupun bertahap ya, tidak secara keseluruhan. Jadi jangan dipeleset-pelesetkan kenyataan yang dulu itu, apakah baik untuk, apakah jelek atau apakah baik, untuk membenarkan perilakunya yang sebenarnya motivasinya tidak benar, guys, seperti cabul itu. Jadi digunakan istilah-istilah tertentu yang sepertinya holy atau suci atau bagus, tetapi sebenarnya untuk menutupi niat jahat yang ada di dalam dirinya. Wah, ini yang repot kan, itu Bung Karnia. Jadi nanti Bung Karnia akan sambung, saya kasih dulu kesempatan kepada Pak Era Etlabora. Ya Bung Karnia. Baik Pak. Oke, silakan Bung Era Etlabora. Sungguh ngeri, mendengar orang yang menyamar jadi Bang Karni Ilyas, yang berdiskusi dengan Santiamer di room orang yang mengaku Nabi ke-26 yaitu Joseph Paul Zhang. Sahabat, mereka berdiskusi dengan penuh hujatan membahas Islam tanpa dalil dan ilmu. Sungguh luar biasa, mereka ahli di bidang tipu-tipu. Baik sahabat, sampai di sini dulu jumpa kita, semoga dapat berjumpa kembali di video selanjutnya. Mohon maaf bila ada kata yang keliru. Salam satu Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.